Selamat pagi. Pagi. Baiklah, saya akan melakukan penyuluhan kesehatan. Sebelum saya masuk ke dalam materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Puspadian Pratiwi dari kampus Tikas Yogyakarta. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang HIV/AIDS dengan waktu 10 menit. Sebelum saya menjelaskan apa itu HIV, apakah sudah tahu pengertian tentang HIV dan AIDS itu? Hmm, belum, Mbak. Tahu. Baik. Saya akan menjelaskan apa itu HIV, apa itu AIDS. Jadi HIV itu adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang dapat menimbulkan AIDS. HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Selanjutnya, apa itu AIDS? Jadi AIDS itu adalah kumpulan gejala atau sindrom akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV itu sendiri. Lalu penyebab HIV/AIDS itu adalah infeksi oleh virus HIV itu sendiri yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Selanjutnya ada gejala HIV/AIDS. Gejala itu meliputi 3 tahapan. Yang pertama, dalam waktu 2 sampai 4 minggu setelah infeksi virus HIV, kebanyakan penderita akan mengalami gejala mirip sakit flu, bisa juga digambar. Tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan mengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih lamanya. Selanjutnya tahap yang terakhir, tahap ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernafas, diare yang berat, dan dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Hilang nafsu makan sehingga berat badan akan terus turun secara drastis. Lalu penularan HIV/AIDS itu umumnya ditularkan melalui kontak langsung antar lapisan kulit dalam membran mukosa atau aliran darah dengan cairan tubuh yang mengandung HIV seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan presemina, dan air susu ibu. Penularan dapat terjadi melalui hubungan intim, vaginal, anal, ataupun oral, transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin atau menyusui, serta bentuk kontak lainnya, cairan-cairan tubuh. Lalu bagaimana kita bisa mencegah HIV/AIDS? Jadi yang harus kita lakukan untuk mencegah itu, kita harus menjauhi seks bebas, bersikap saling setia dengan pasangan, gunakan pelindung saat berhubungan intim. Adapun pengobatan HIV/AIDS yang harus kita lakukan, meskipun saat ini belum ada pengobatan untuk menyembuhkan HIV secara keseluruhan, namun ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. Jadi ARV ini bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV itu sendiri untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Beberapa jenis obat ARV diantaranya itu ada efavirenz, etavirenz, nevirapin, lamivudin, dan zidovudin.
Nah, sekian materi tentang HIV yang dapat saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Mbak. Nah, jika tidak ada pertanyaan, untuk lebih jelasnya coba sebutkan penularan HIV/AIDS. Penularan HIV/AIDS yaitu dari orang melakukan seks bebas melalui cairan darah, habis itu ibu menyusui. Ya, Gitu aja, Mbak. ya. Selain itu bisa ditularkan melalui jarum suntik ya. Jarum suntik yang sudah bekas itu tidak boleh kita gunakan lagi karena untuk mencegah terjadinya penularan virus HIV. Nah, mungkin sudah cukup paham dengan materi yang saya jelaskan. Cukup sekian penjelasan kesehatan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Pagi.